hanya segelintir orang yang dapat pesan ini. Halo semua, my name is Maha. Jadi ini pesan yang aku channeling atau aku dapat dari semesta, dari langit. Jadi ini untuk beberapa dari kalian yang memang klik video ini, berarti ini pesannya untuk dirimu. So, ini bukan kebetulan. Jadi aku percaya semua ini sudah terorkestra sama semesta. Jadi aku di sini untuk membagi pesan dari semesta untuk dirimu. So, perlu diingat ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Perlu diingat nanti kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Kalau misalnya nggak ada zodiak kamu aku sebutin, bukan berarti bukan untuk kamu. Jadi zodiak itu sebagai penanda. Penanda lainnya juga banyak. Bisa saja dari warna-warna nanti yang aku sebutkan, dari angka-angka yang aku sebutkan, atau simbol-simbol gitu. Pasti dari salah satu yang aku sebutkan ada yang signifikan untuk hidupmu. So, ini adalah pesan dari langit untuk dirimu. Ada the keys. Ada exceptionality. Dan food. Oke. Kalau aku lihat di sini gini, ini ngomong soal desire, keinginan yang mungkin kamu pendam selama ini, kebutuhan yang kamu pendam selama ini. Sesimpel seperti sudah harus dengarkan hati dan desire kamu. Lakuin apa yang kamu pengen lakuin, yang mungkin dari kemarin kamu pendam, gitu. Dan beberapa dari kalian pesannya adalah gini, untuk bisa sembuh di dalam kehidupan ini, untuk sehat di dalam kehidupan ini, harus mampu untuk merasakan. So, untuk diri kalian yang suka mengabaikan perasaan atau menunda-nunda apa yang harus dirasakan, harus mulai merasakan semuanya. Karena kalau enggak, kamu tunda-tunda terus, ibaratkan perasaan yang harus kamu rasakan, kamu simpan nih, gitu. Badanmu, hidupmu, jiwamu ada memorinya. Kalau memorinya penuh, itu akan meledak. Saat meledak, wah itu akan overwhelm sekali. Jadi agar tidak meledak, redakan atau kuras dengan cara merasakan itu. Gitu. Yang aku lihat di sini, kamu punya keunikan. Cuman mungkin karena ekspektasi sosial yang tidak memungkinkan atau tidak sejalur sama keunikan kamu, banyak banget yang akhirnya kamu korbankan. Terutama yang kamu korbankan terbesar adalah dirimu sendiri. Itu rugi banget. Hal paling rugi di dalam hidup manusia bukan kehilangan uang, bukan kehilangan materi, tapi kehilangan dirinya sendiri. Saat manusia kehilangan jati dirinya sendiri, menjalani kehidupan selayaknya ekspektasi sosial saja, bangun tidur, kerja, atau misalnya bangun tidur melakukan tanggung jawab saja yang diikutin setiap harinya gitu. Sama aja kayak robot, tidak ada jiwa gitu. Kayak badan aja bergerak, jiwanya nggak terpenuhi gitu. Lama-lama jiwanya juga akan terkikis, habis nanti. Gitu, makanya rugi sekali kalau misalnya menjalani kehidupan tidak sesuai sama apa yang kamu pengen, apa yang kamu desirekan. Nah, kalau aku lihat di sini, kan kamu lahir dengan bakat, dengan kemampuan. Mungkin banyak banget dari kemampuan kamu yang gak sesuai nih sama orang-orang. Mungkin dianggap aneh, dianggap tidak sama gitu. Bukan berarti itu hal yang buruk. Karena kan dikasihnya sama Tuhan. Keunikan yang kamu punya dikasih sama Tuhan. Sayang kalau gak dipakai. Sayang kalau gak dipakai cuma gara-gara pengen ngikutin teman-teman gitu. Jadi contohnya gini, kamu punya desire buat jadi seorang penyanyi, let's say kayak gitu, sesimpel kayak gitu, punya suara yang indah, suara yang bagus, tapi orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu, semuanya jadi pengacara, contohnya, mau gak mau ikutin, karena tuntutan keluarga, tuntutan ekspektasi sosial gitu. Akhirnya menjalani kehidupan, walaupun banyak uang jadi pengacara,
Tapi kan desire yang kamu punya, bakat dari sebuah bakat yang dikasih sama Tuhan tetap ada. Kalau nggak dipakai, akan ngerasa loss. Banyak banget pasti akan ada keadaan-keadaan dalam hidup yang ngerasa stuck gitu. Padahal nggak stuck, ngerasa nggak berkembang, ngerasa jenuh dalam kehidupan, ngerasa desperate, punya anxiety yang muncul, kecemasan berlebih, depresi, dan segala macam, karena tidak menjalani apa yang harus jalani. Mulai sekarang, be mindful dengan apapun yang kamu lakuin. Jadi, apapun yang kamu lakuin soal pilihan kehidupan, mau itu dari nutrisi dari sosial media yang kamu lihat, apapun yang kamu lihat di sosial media, buku-buku yang kamu baca, lingkungan pertemanan, makanan, dan segala macam, pilihlah yang sesuai sama dirimu gitu, sesuai untuk perkembangan jiwamu, karena itu akan ngebantu untuk ngebentuk diri kamu jadi seutuh-utuhnya. Di sini ada the keys. Kamu dikasih kuncinya untuk mendapatkan kebahagiaan yang kamu pengen. Cuman kalau aku lihat di sini gini, banyak banget dari orang-orang yang struggling sama kehidupan ini, susah payah sama kehidupan ini untuk bertahan hidup gitu. Sementara kamu bisa kerja pintar, kamu punya kemampuan untuk berpikir dengan pintar dan mampu untuk bisa mewujudkan apa yang kamu pengen dengan cara yang lebih mudah dan disesuaikan sama dirimu sendiri. Ibaratkan kayak kamu dikasih master key, ngebuka pintu-pintu apa yang kamu pengen raih. Nah, di sini kalau aku lihat, ada pesan lainnya soal memahami orang lain. Kamu punya kemampuan untuk memahami orang lain. Tapi bukan berarti kalau ada yang nggak sesuai sama diri kamu mau toleransi itu. Gitu. Kamu mengiyakan itu, tindakan-tindakan yang mereka lakukan ke kamu. Let's say kayak gini, you met someone, kamu ketemu sama seseorang, dia berperilaku kasar, dia berperilaku buruk, tapi kamu nyadari, dasarnya mungkin karena childhood trauma. Karena empatimu besar, akhirnya kamu menerima aja treatment buruk tersebut. Walaupun kamu punya pemahaman dasarnya kenapa, tapi kamu juga harus punya tanggung jawab untuk diri sendiri, bikin boundaries agar tidak mendapatkan perilaku buruk tersebut. Gitu. Itu adalah tanggung jawabmu. So, aku bakalan lihat dari sini. You're not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. Kamu orang yang unik, walaupun yang aku bilang aneh bagi orang lain, gak masalah. Bukan berarti kamu harus ngebentuk diri kamu jadi sesuai sama harapan orang lain. Karena kalau kamu menjadikan diri kamu jadi harapan orang lain, tapi kamu gak penuhin bener-bener apa yang kamu harapkan, kayak kamu giving up your life gitu. Kamu udah akhirnya menyerahkan hidup kamu untuk pleasing orang lain, untuk menyenangkan orang lain. Orang lain disenangin tapi diri sendiri enggak. Make sense gak? Enggak kan? Jadi itu pasti akan ngerasa desperate di situ, pasti akan ngerasa selalu sengsara di situ. So, kamu itu enggak harus bisa memahami kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama kamu, ya udah nggak masalah. You're not for everyone. Nggak semua orang bisa accepting who you are, nggak semua orang bisa nerima dirimu seapa adanya, tapi itu nggak masalah gitu. Ibaratkan kayak apel, ada apel enak banget, manis gitu, warnanya merah, manis, seger gitu apelnya. But in this world, ada orang yang nggak suka apel, and it's okay, nggak ada masalah. So, embrace your weirdness. Kita 2024 ini, tahun ini harus mampu untuk merayakan keanehan yang kita punya. Hal-hal random yang kita lakuin. Starbathing, light body crystal grade, transmission activation. Crystal itu juga bisa akan ngebantu buat kayak aku lihat dari starbathing di sini. Ini ibaratkan ada energi-energi dari celestial, energi-energi angkasa yang mampu untuk ngebooster energi kamu. So, saran diri aku adalah hangout
di tengah-tengah malam, waktu bintang-bintang sedang bertaburan di angkasa, berkelap-kelip, having fun sama teman-teman, berdansa sama teman-teman. During full moon juga oke. Ini bakalan mampu untuk nge-boost energi kamu sendiri, bakal lebih glowing energinya. So, aku bakalan lihat ke tarotnya. This is message from the divine power. The Six of Swords, beberapa dari kalian bakalan ketemu orang-orang yang tepat yang akan ngarahin kamu untuk bisa moving on dari situasi yang kemarin atau bisa mampu untuk melakukan perpindahan dari lingkup yang negatif ke lingkup yang positif. Nah, ini guidance ya. Bisa secara harafiah bertemu seorang guru, sosok orang yang mampu untuk ngarahin dan mengayomi, but sisanya akan bener-bener dikasih guidance sama spirit guide. Ada Eight of Wands yang berantakan akan dirapihkan. Cuman kalau aku lihat di sini ada tornado. Tornado itu like healing chaos, di mana tornado datang walaupun dengan memporak-porandakan apa yang dibangun, tapi ngebawa hal yang negatif pergi gitu. Diresap sama tornado itu. Anything negative in your life, anything yang memang no longer serve you, diserap sama tornado itu dibawa pergi gitu. Jadi misalnya ada fondasi yang kurang bagus, tidak rapi, fondasi yang memang menggerogoti dirimu ternyata selama ini, itu bakalan dibawa pergi gitu. So kalau aku lihat dari energi The Eight of Wands sendiri, ini fast movement kalau aku lihat. Saat kamu mampu untuk moving on dari situasi yang kemarin ke situasi yang baru. Ini fast movementnya bisa saja soal perpindahan, but perpindahan bisa secara harafiah. Kamu pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah lingkungan pertemanan, atau bahkan secara metafora. Ini secara jiwamu sudah berkembang dari lingkup yang sekarang. Jadi butuh perluasan wadah untuk menerima rezeki. Dalam arti kamu mesti expanding lagi gitu, pengetahuan kamu, pemahaman kamu soal dunia, kacamata kamu. Jadi shifting energinya ini bakal lebih besar lagi gitu. Yang aku lihat di sini ada Three of Cups. Yang perlu kamu tahu, kamu tidak akan sendiri dalam proses ini. Jadi kalau aku lihat kemungkinan banyak banget dari kalian yang akan ketemu kayak di satu komunitas yang memang kalian bertemu sama sosok orang-orang yang jiwanya itu kayak berteman, sudah berteman selama ini gitu. Jadi bakalan ketemu sama orang-orang yang bisa nge-guidance kamu, yang tujuan kalian semua sama gitu, buat happiness, buat kebahagiaan. Dan yang aku lihat di sini The Knight of Wands adalah kesatria yang paling berani gitu. Nah, kalau aku lihat keberanian kamu akan muncul. Mungkin bisa karena di booster dapat dukungan dari orang-orang sekitar atau bahkan dukungan dari semesta gitu. Cuman kalau aku lihat ini confidence-nya luar biasa. Jadi pesannya adalah gini, yang perlu kamu tahu, kamu akan selalu dilindungi. Apapun yang kamu hadapin, walaupun lebih kelihatan besar dari dirimu sendiri, kamu tetap bisa menghadapi itu. Karena yang tadi aku bilang, kamu punya kepintaran itu gitu. Kamu punya kecerdikan itu. So, kalau the bottom of the deck itu ada the Queen of Wands. Jadi progresnya adalah saat kamu mampu untuk menaklukkan everything that you want to taklukkan. Mau kamu taklukkan soal percintaan, mau kamu taklukkan soal karir kamu gitu. Pokoknya apapun itu ketakutan, hal yang akan kamu taklukkan itu akan membantu kamu. Karena di situ ada lessons. Dari lessons tersebut, dari pelajaran tersebut, itu ngebantu kamu untuk lebih achieving sukses. Bakal lebih sukses lagi gitu. Sama kayak gini gambarnya. Kesatria ini mencoba untuk menaklukkan naga di sini. Lalu at the end dia dilindungi sama naganya. Walaupun awalnya dia menaklukkan naganya, cuman lama-lama bisa bekerja sama hal yang ditakuti. Akhirnya terbantu gitu. So
Lihat dari sini. Oke, aku baca dulu di sini. Ada the riddle, ada the crown. You get help, kemungkinan banyak helpingnya atau dapat bantuannya mungkin dari orang-orang yang lebih tua daripada dirimu. So listen, mereka itu hidup udah lebih lama daripada dirimu, pasti experience-nya juga lebih banyak. So di sini ada the self, the riddle. Hidup itu kan bagaikan teka-teki ya, gitu. Kamu punya pengalaman-pengalaman dari hidup kamu itu bukan random. Itu bukan kayak semesta bercanda sama dirimu. Walaupun kelihatannya kayak bercanda, ada meaning di situ. Nah, tugas kamu adalah untuk mengetahui kenapa kamu ngalamin itu semua. Jadi itu bagian dari puzzlemu. Di situ ada the self, di sini fokusnya ke diri sendiri sekarang. Gitu. Untuk bisa terkoneksi sama diri sendiri, kamu akan terkoneksi sama alam. Kamu bakalan ngeliat banyak tanda-tanda dari semesta secara harafiah dari alam. Di sini ada the mystic. Kamu punya kemampuan supernatural atau spiritual, embracing itu. Ini juga ada momen transformasi, so aku ngelihatnya mungkin di dalam waktu 1 sampai 2 bulan ke depan, perkembangan spiritual kamu akan kelihatan jelas gitu. Ini bagaikan dari kepompong jadi kupu-kupu, atau tadinya kupu-kupunya have broken wings, akhirnya bisa healing dan bisa terbang gitu. Jadi lebih besar lagi sayapnya. Nah, yang aku lihat ini juga kemampuan your spirit guide itu juga berkembang. So, nikmatin nanti proses-proses atau kejadian-kejadian yang mungkin kadang-kadang nggak bisa dijelaskan pakai logika, itu bakalan terjadi. So, aku bakalan lihat kuncinya ada di dalam hati, kuncinya ada di dalam diri sendiri. Just be mindful yang tadi aku bilang. Dari apapun yang kamu pilih, pilihlah dengan hati. Keputusan yang kamu ambil berdasarkan dari hati kamu. Jadi kalau misalnya ada hati yang berbisik, hati berbisik sesuatu, didengarin. Bedain hati sama ego. Ego tuh di kepala. Hati itu di dada, di dalam hatimu sendiri, di dalam dadamu sendiri. Jadi fokusnya ke perasaan. If something makes you happy, it makes you happy. Gitu, sesimpel itu kok gitu. Tapi kalau ada sesuatu hal yang kamu ngerasa janggal, ngerasa kayak aduh nggak enak nih gitu, aku ngerasa capek, aku nggak bisa nih gitu, hatimu merasa seperti itu, dengerin juga gitu. Message for you. Heal first, it hurts, then it change you. Yang tadi aku bilang, ini konsep healing adalah pertama itu bakalan nyakitin, tapi itu pasti akan merubah hidupmu gitu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah merasakan. Beberapa dari kalian mungkin juga harus connect ke hutan atau ke alam. Di sini ada the forest buat grounding, buat meminjam atau meminta energi tambahan dari hutan, dari yang hijau-hijau. Terus di sini ada, kalau aku lihat cleansing energi yang paling tepat untuk saat ini grounding. Gitu. Grounding itu bisa tadi dengan berkonek sama alam. Kamu jalan di alam ini atau di dekat-dekat taman, tumbuhan yang banyak pohon-pohonnya dengan barefoot atau dengan nggak pakai alas kaki apa-apa, itu juga bisa ngebantu gitu. Jadi bikin stabil lagi. And then di sini ada pines. Pohonnya sama di sini. Ini tuh juga bisa jadi simbol yang signifikan untuk diri kamu. Simbol-simbol lain bisa ular, gagak, butterflies. Ada butterflies. Bisa kupu-kupu warna kuning, warna putih, itu bisa akan jadi simbol yang cukup signifikan untuk diri kamu. Kalau kamu lihat di sini ada kupu-kupu warna putih banyak. Ada kunci juga, cups, kayak teacups gitu atau coffee cups, simbol-simbol seperti itu.
You're rare soul. Kamu adalah orang yang unik, jiwamu juga unik. Yang tadi aku bilang, you're not for everyone. Dan gak masalah. Ingat ya, yang penting adalah menjadi jati diri sendiri. Tidak perlu untuk jadi orang yang disukain sama orang. Another butterfly di sini. Be proud of how hard you are trying. Be proud of how hard you are trying. Jadi kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Kamu udah bertahan dan berjuang selama ini. Dan jangan samakan diri kamu sama experience orang lain. Beda-beda gitu. Jadi embracing your journey. So aku bakalan lihat ke Letterman. Kita bakalan lihat the outcome dari Letterman. So lately I keep repeating lagunya Aurora, Exist for Love. It might be helping for you buat inspirasi atau mungkin di situ ada pesan juga untuk diri kamu. But enak kok lagunya, coba aja. So this message meant for you. Ya, try to listen rekomendasi yang tadi. Itu mungkin akan helping untuk memberikan inspirasi, hope. Di sini kalau aku lihat fokus juga sama friendship, building friendship sama teman-teman itu bisa ngebantu banget buat journey atau perjalanan yang sekarang. Cuman di sini ada simbol tentang perjalanan lagi yang bisa secara harafiah gitu. Jadi perjalanan cukup panjang yang mungkin kamu tempuh untuk pindah ke satu tempat atau dari satu titik ke titik yang lain. Kamu udah tahu teman-teman yang baik untukmu yang mana? Keep it. Jadi keep them in your arms. Jadi embrace them, lebih care sama mereka gitu. Dan untuk orang-orang yang tidak oke, bukan orang-orang yang positif untuk diri kamu, hempaskan. Jangan wasting your time for them. Karena kalau aku lihat di sini, you get the best friend nanti. Untuk kalian yang mungkin ngerasa sendiri sekarang, kamu akan nemuin best friend kamu. Gitu. Cuman di sini ada good news, terutama soal perkembangan spiritual, lingkungan sosial, dan perpindahan di sini. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye.